Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il an-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, khususan Khadijah al-Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya wal mursalin. Amma ba'du fa aqulu wa 'ala Allahi tawakkuli. Para hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita sama-sama diizinkan membaca maulid, bersolawat kepada baginda Rasul, dan sekaligus membaca serta memperdengarkan serta menghadiahkan bacaan-bacaan kita pada malam hari ini kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Tentunya ini satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya, atas rahmatnya kita dikumpulkan atas dasar mahabbah cinta kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kata Rasul, aku cinta kepada Khadijah dan mencintai orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kemudian dipertemukan kepada idola kita dikumpulkan kepada Habib kita dan salah satu zuriat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Kemudian dipanjangkan umur kita untuk taat kepada Allah. Amin. Dan dimurahkan rezeki kita yang halal untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Langsung sama-sama kita dengarkan mau'izah serta manaqib daripada Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada Al-Mukarram guru kita Al-Habib Mustafa Kamal. Kepada beliau disilahkan waktu dan tempat dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karrahu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimai bidawalil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallah wa sadaqar rasulul karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya muliakan para alim ulama, wabil khusus guru kita tercinta, Ustadz kita Ustadz Khairil Fadri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan Allah mudahkan setiap urusannya, baik di dunia maupun di akhiratnya. Dan mudah-mudahan Allah berkah hidupnya, keluarganya, anak cucunya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan taufik dan hidayahnya serta hinayahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mendudukkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba mulia di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita, urusan kita, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ini adalah bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah, Syahban syahri, Ramadan syahri ummati. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya aku, kata Nabi. Ramadan adalah bulannya umatku, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan bulan Rajab bulannya Allah, apa yang dikatakan bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi, apa yang dikatakan Ramadan adalah bulannya umatnya Nabi. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau ada mengarang satu kitab, nama kitabnya Tazkirun Nas, yang mana di dalam kitab beliau menukil bulannya Allah. Bulannya Allah yaitu kita disuruh untuk memperbanyak istighfar, disuruh kita untuk memperbanyak doa kepada Allah. Yang mana bulan Rajab ini pintu rahmatnya Allah itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa-doa seorang hamba apabila dia minta kepadaku, kata Allah, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan kemuliaan bulan adalah bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini kita disuruh untuk memperbanyak istighfar, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abdul Wahab bin Munabbih, beliau banyak membuka kitab-kitab, yang mana kitab-kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila, kata beliau ada membaca satu kitab, yang mana di kitab ini, kata beliau, keistimewaan di bulan Rajab. Apabila, kata beliau mengasih amalan kepada kita, apabila orang di bulan Rajab ini memperbanyak istighfar kepada Allah, maka darahnya, maka kulitnya, maka dagingnya, maka tulangnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi Al-Imam Abdul Wahab bin Munabbih, beliau mengasih amalan kepada kita. Barang siapa, kata beliau, di bulan Rajab membaca istighfar, yang mana, kata beliau, istighfar ini apabila dibaca, insya Allah dihormati syahrul Rajab, dengan kemuliaan, dengan keagungan bulan Rajab, insya Allah kulitnya, darahnya, dagingnya, bahkan tulangnya tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya? Minimal ba'da subuh baca, ya, Rabbi firli warhamni watub alayya, Rabbi firli warhamni watub alayya. Baca itu 70 kali, ya, atau habis asar 70 kali. Karena
amalan seseorang hamba diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu waktu asar. Ini amalan yang mustajab. Insya Allah kata beliau, apabila seseorang membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali, insya Allah darahnya, kulitnya, dagingnya, bahkan tulangnya tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attash, beliau menjelaskan yang mana di bulan Rajab ini kita disuruh untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud bulannya Allah, ya. Itu bulan Rajab. Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attash belum menjelaskan di dalam kitabnya Tadhkurun Nas tadi, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban itu kata beliau, kita memperbanyak selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal 100 kali. Kalau tidak, kalau mau banyak lagi 1000 kali. Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau digerak dengan Abah Guru Sekumpul, beliau selawat kepada Nabi dalam satu hari satu malam 25.000 kali. Mengapa? Saking kedekatan cinta beliau terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadar kedekatan kita kepada Nabi itu kadar selawat kita kepada Nabi. Kalau kita di surga mau dekat dengan Nabi, ya kita memperbanyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengagungkan Nabi Muhammad pasti dia akan diagungkan oleh Allah. Orang yang memuliakan Nabi Muhammad pasti dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Abah Guru Sekumpul, makamnya tinggi, derajatnya tinggi, ya. Orang ziarah luar biasa. Itu minimal orang ziarah itu sehari itu 500 orang yang ziarah. Apalagi haulnya, di bulan Rajab ini haulnya Abah Guru juga. Nah, jadi kita tabarukkan sedikit dengan beliau. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau semua. Itu yang hadir luar biasa. Mengapa makamnya tinggi? Mengapa kedudukannya tinggi di hadapan Allah? Karena kedekatannya dan cintanya terhadap Nabi Muhammad SAW itu sangat besar. Makanya kalau kita mau menjadi orang besar, kita dekat kepada orang yang dibesarkan oleh Allah. Siapa? Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ya, Nabi Muhammad itu adalah pemegang surganya Allah. Nabi Muhammad itu digelar Miftahul Jannah. Ya, kalau kita mau masuk surga, ya, jangan kita minta urusan dunia, urusan akhirat. Masuk surga itu Nabi Muhammad itu penyebabnya. Nabi Muhammad itu adalah kunci dari segala-gala kehidupan dunia dan akhirat. Kalau kita mau dekat dengan Nabi Muhammad, hajat-hajat kita mau dikabulkan oleh Allah, urusan kita mau dimudahkan oleh Allah, dekat kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Nabi itu digelar Miftahul Jannah. Ini bagus, ada nama Miftahul Jannah. Adakah nama Miftahul Jannah? Adakah santriwati? Ada Ustaz? Ya, kalau bagus nama itu Miftahul Jannah. Jadi kalau cari bini Miftahul Jannah, ya, jangan iyang, jangan waluh, nah, jangan ajak aswad, ya, cari Umairah, ya, kemerah-merahan. Nah, ini kada cari nama bini Ayu Ting Ting. Ya, apalagi begini ya, apalagi kita ini apalagi mama-mama kita, ya, kalau bisa lagi betianan itu banyak selawat, banyak istighfar, banyak amalan. Ini kada lagi betianan menyanyi,
Kemana? Nah, pusut-pusut parut. Keluar anak di situ. Nah, ya Allah, ya jangan sampai. Ya, kalau bisa kasih nama itu bagus sunnah. Ya, Abdullah, Abdurrahman, Mustafa, ya lihat. Nah, Khairul Fadri ya. Nah, luar biasa ini kata nama utuh. Nama lalu. Nama Indonesia. Goyang ngebruk ya. Goyang-goyangnya deh. Nah, nama tuh bagus. Miftahul Jannah, Khadijah, Fatimah. Siapa lagi? Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab. Bagus. Ini kada nama utuh. Apalagi nama Tole. Kalau bahasa Jawa Tole itu kesayangan dulu lah. Bahasa Jawa itu nama Tole itu kesayangan. Tapi kalau bahasa Arab Tole itu artinya bungol. Gitu. Pas tulah ke Arab, pas tulah ke Mekah, memanggil nama anak Tole. Dia orang Arab bungol banget nih. Anak dibilang bungol. Nah, kalau bisa nama anak tuh yang berbahasa Arab. Karena Nabi besar Muhammad SAW adalah orang Arab, kita tabarukan. Nah, Khadijah, Fatimah Zahra, Anisa misalnya. Nah itu. Nah, jadi di bulan Sya'ban kita disuruh untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu minimal 100 kali. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Itu. Dan amun kada bisa juga kata Nabi, man shalla alayya isrin wajib syafa' ila yaumil qiyamah, kata Nabi. Barang siapa yang selawat satu hari, satu malam minimal 20 kali jadilah 20 kali, maka wajib kata Nabi aku yang memberikan syafaat. Ini minimal. Amun kada bisa juga bagus mati aja lagi. Iya. Untuk apa hidup kalau dia tidak memuji Nabi Muhammad SAW? Binatang, hewan, tumbuhan, batu-batuan, angin-anginan, semua memuji dan mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Apalagi kita ini adalah umatnya daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amun kada bisa juga 20 kali kacau sudah hidup. Bagus ikat batis, ikat tangan, tutup muha, dilakban, timbai ke laut, kesurupan buaya, kanyang buaya makan, bujurlah. Tidak ada guna hidup manusia apabila dia tidak memuji dan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya aqimus shalah. Wahai hamba-hambaku, kerjakan salat. Allah tidak salat. Betul. Wahai abdi, wahai hamba-hambaku, aqimus zakat. Wahai hamba-hambaku, bayar zakat. Allah tidak zakat. Ya abdi, tasaumur Ramadan. Puasa Ramadan. Apakah Allah puasa Ramadan? Tidak. Ini Allah tidak sholat, Allah tidak zakat. Pernahlah ini para santri, ini santriwati, biasanya ada orang bersedekah, ialah beramplop, bertulisan, ada yang membuat nama, ada yang membuat hamba Allah, ya lah. Adalah di amplop itu terbuat Allah yang ngasihkan langsung adalah dia semua paham. Coba tak kalau sahabat orang ngasih hadiah itu kadang bisa hamba Allah atau nama yang si hadiah adalah langsung tulisan ini langsung dari Allah. Allah mengeluarkan zakatnya adalah tidak karena Allah tidak bayar zakat. Ada Habib dulu
ngisi acara kultum bulan puasa. Jadi makanya lah amun kita bagusnya beramal nih lah, kalau bisa jangan berbuat nama. Takutnya kita ria. Boleh kita berbuat nama, asal niatkan kita supaya kita membantu ini, kita sedekah ini, supaya orang lain umpat bantu sedekah juga. Itu tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita niat sedekah untuk ria, untuk bangga diri, untuk hujub, ini tidak boleh, haram, tidak boleh. Nah, jadi ada Ustaz, anak ngisi di pelajar, yang pelajar kewilahan. Itu bulan puasa tidak tahu udah 3 tahun 4 tahun yang lalu sudah lupa. Masa lalu itu dilupakan, tidak diingat. Masa depan diingat untuk selalu. Nah, jadi ceramah di pelajar, habis sholat Ustaz, habis kultum, sholat tarawih. Udah sholat tarawih, baca doa, bertahlil. Jadi ada orang ngasih hadiah untuk masjid kan. Nah, bikin nama. Jadi antum mau tahu nama-nama bin. Ini utuh tak kecil, itu tak kecil ya. Nama ambok teng ya. Macam-macam itu. Jadi tergantung. Kalau ambok tang orang Bugis, kalau utuh tak kecil tuh Banjar biasanya. Biasanya gitu. Bujur lah. Biasanya Andi Anu itu biasa Bugis. Kalau orang Melayu itu biasanya apa biasanya? Sebutan Atan. Itu Atan. Untuk orang Melayu. Nah, jadi tulisan Quran macam-macam. Yang asal doanya kayak ini lah, doa Habib angkat tangan semangat sudah kan. Biasa kalau ini ampoknya ganal nih saya kan. Angkat tangan sekali dibacanya Quran. Penuh kayak ini tulisan tuh tebal kitabnya. Sekali dibuka buku nama-nama. Kayak ini tebal ya. Bin-nya. Asal tangan tadi kayak ini, asalnya kayak ini. Jadi sampai kayak ini lagi nah. Apa? Panjang banget. 2 jam mulai. Kita lihat aja 2 jam, mual banget. Goyang. Ini ya Habib yang pergi 100 aja bang. Biasa kalau kultum bulan puasa biasa 100 segala 150. Ini 2 jam. Kita nyebut nama aja. Dan juga kali itu bungol ya. Anda 2 jam baca doa. Nah, indam hati diundang kepada lagi subuh hari. Nah, jarak hidup ya. Maunya bil muslimin wal muslimat wal mu'minin. Sudah. Ini menunjukkan apa? Kadang mau ditinggal namanya. Allah tuh tahu bahwa kita bersedekah, kita bahagia tuh Allah tuh tahu. Kadang payah kan kita sebut hamba Allah aja sudah. Atau jamaah aja. Bil muslimi wal muslim wal mu'minin wal mu'min. Sudah, cukup. Bisa tidak? Memang banyak itu. Undang ustaz siapapun gini dah nggak tulang lagi. Muncul. Apalagi kita dapat ustaznya tuh hak. Anak kampus ustaznya sudah. Mau dikasih duit 10 juta ada bapak. Dia kasih duit 100. Menghadangi 2 jam pun. Rongkongan parut. Lapar. Puasa pulang tuh. Ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala suruh hambanya aqimus shalah, Allah tidak salat. Atimuz zakah, bayar zakat, Allah tidak zakat. Shaum Ramadan, hajjul bait, Allah tidak haji. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk memuliakan, mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah lah yang pertama kali memuji dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allah, bayangkan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di muka bumi Allah ini, tapi Allah lah yang pertama kali untuk mengagungkan dan membesarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita, Allah dia kata,
Apalagi kita, Nabi aja kata, malaikat Jibril ya selawat. Nah, bayangkan apalagi kita. Ya Allah suruh itu semua. Dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menanamkan di hati kita untuk selalu berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang membaca selawat ini insya Allah ketika mati dia akan didatangi oleh Nabi Muhammad. Ketika mati, ketika sakaratul maut menjemput, maka Nabi akan menolong dia. Apabila nanti di dalam kubur dia bertemu dua malaikat, yang mana malaikat itu sungguh sangat menyeramkan, Nabi akan mendatangi kuburannya. Insya Allah. Jadi Nabi itu semuanya, ya. Yang santri yang susah penghafalan banyak selawat. Yang Nabi, yang santri yang misalnya ya rezekinya kurang, ya kirimannya kurang, ya biasa itu sudah, ya biasa sudah. Yang namanya santri itu aja ujian. Ya, yang pertama nanti kelas 1, kelas 2, kelas 3 ujiannya anak berkelahi. Yang kelas 4, kelas 5 ujiannya mungkin duit kiriman kurang. Yang kelas 5, kelas 6, kelas 7 ujiannya kawin. Itu ujur. Ya ujur itu. Nah, jadi kita sabar aja. Yang misalnya santri yang misalnya anda kawin, dia berselawat aja dulu. Ini berselawat, mudah-mudahan kita dapat bini, dapat istri. Nah, boleh di pondok pesantren istri yang solehah, nah, istri yang hafal Quran, yang binian juga. Sabar aja dulu, kau bertanam dulu, musuh harap. Nah, musuh harap. Nah, bukan butuh harap. Apa yang butuh harap tak jauh. Musuh harap benar. Mau bertanam dulu, bapak selawat dulu, banyak selawat. Insya Allah. Nah, apalagi kata Habib Ali, ini bagus dibaca selawat ini, ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kullam mukhlaq. Ini bagus dibaca, itu minimal 10 kali atau 100 kali, itu lebih bagus. Insya Allah dengan selawat ini kata beliau, ekonomi kita akan distabilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah Habib Ali yang membuatnya. Bahkan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Sulaiman beliau mengatakan, beliau ini adalah menteri keuangannya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa beliau menjadi menteri keuangannya Allah? Karena beliau saking dekatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi ulun gurai di Kalimantan itu gurai. Anda kayak pertama merantau kita memang bujur-bujur pang kita nih nekat dikasih orang Honda Vixen itu knalpot racing. Jadi setang dulu di apa namanya tuh, dihandapkan stang tuh nanti dipotong, jadi handap. Jadi kalau mau belok tuh cangkot ke tangki. Anak 2, bini lah anak lah, bukan Habib anak 2 lah. Nah, Habib anak kacau, bini yang anak 2. Jadi anak yang kelas umur 3 tahun tuh di atas tangki duduknya. Yang halus Ahmad tuh di bangku umahnya. Manjatnya tuh bingkot, pegangan tuh nah, ya sana bangkot, ada belok. Sabar. Ini namanya dakwah tuh kayak itu Pak. Ada Pak. Sampai di sana dulu kita dikasih rumah ini 2 tahun, kada dihuni, kada ditunggui. Depannya musola ini Habib punya guru yang membuat itu, nama musolanya Darul Mustafa. Pas sudah sesuai dengan nama kita ya Allah. Jadi Ustadz ini kawan kita yang punya rumah dan punya musola. Jadi Ustadz ini punya guru itu membuat nama tadi Darul Mustafa tadi. Jadi disuruhlah tinggal di situ. Disuruh tinggal. Gotong royong itu santri namanya ada 5 orang. Rumahnya 2 tahun 3 tahun gak ada dihuni. Kayak mana? Apa namanya tuh penyimpanan barang, gudang.
STR apa segala mau dibersihi 3 hari turun pas mau pindah durang datang abangnya diusir orang Bugis diusir kita sabar belum sempat malam rumah itu lagi sore bersih siap pindah dari pondok pindah ke situ ya karena rumah pondok penuh ya jadi suruh kita di situ jadi malam mau pindah ngamuk ini tidak apa-apa ini dakwah lah. Itulah suatu pelajaran bagi kita. Dakwah ini bukan enak, ya. Tapi insya Allah kalau kita niatkan untuk Allah dan untuk Rasul, Allah akan mudahkan. Nah, jadi Mbak Anoy pindah cari rumah kos. Alhamdulillah, Honda tetap ya Honda itu. Lewat di showroom Honda, selawati Allahumma sholli ala Muhammad. Habib tiup dulu lah, bukan sembarangan tiupan Habib lah. Ya, amun di Banjar tuh orang minta banyu tuh dibagi duit nyamannya, mau di sini gak ada. Di Banjar tuh 50 sekali tiup mudah nih minta bapak jual. Ngambil berkah Habib kan? Amun di sini ada yang kayak itu tuh para makasih Bib makasih lah, banyak makasih. Kayak mana doa tuh mau kabul? Habib tuh gak ada ikhlas, gak diberi. Ya Pak, dia ada kisah. Habib Mustafa Al-Haddar itu nah. Kalau Habib Mustafa Al-Haddar yang lucu tuh. Nah, alhamdulillah beliau bertungkal alhamdulillah. Jadi orang ada mau jual tanah. Tanahnya sekitar 2 M 3 M. Bib doakan Bib lah. Mudahan tanah ulun nih payu. Tahu lah payu. Laku. Mudahan tanah ulun nih laku Bib baik. Kena ulun kasih pian 500 juta. Dengar 500 juta dulu doa tuh sejam 500 juta bang amun 50 ribu 100 ribu agak 2 kali ludah lah ini 500 juta gue pas saya sejam doa apa kayak baca-baca ini macam semangat nih 500 juta bang baca-baca sejam baca doa tadi macam baca-baca. Nah, di sini sudah tuntung. Pian siramakan di anu tanah pian ini siramakan di sini. Baca setiap siraman baca selawat kepada Nabi. Setiap siraman baca selawat kepada Nabi. Ini tanah. Alhamdulillah seminggu yang akan datang. Tanah tadi payu laku. Sudah laku, orang tadi kabul. Ini jadi Ustaz kurang ajar ini nongol banget doa sejam payu laku tanah kabur orangnya bungol ini nah itu bang ngali cari orang yang paham nih ngali bujur apalagi itu baru pesantren banyak yang sugih tapi banyak yang kurang paham aja bang tapi hubungan paham nah itu di situ selawati. Nah, lewat ke sorong Allahumma sholli ala Muhammad. Lewat ke sorong mobil, selawati aja dulu. Dan mudah-mudahan berkat selawat Allah mudahkan. Nah, mudah-mudahan tukar mobil juga. Nah, dia kayak Ustaz Badri. Nah, hijau kan? Berkat selawat dah. Berkat selawat dah. Berkat memuji Nabi dah. Seminggu sekali, sebulan sekali memuji Nabi, selawat kepada Nabi. Mobil lah sini. Nyata lah. Walaupun kritik. Tapi inilah jalan yang Allah bukakan untuk siapa? Untuk orang yang memuji baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini selawat ini semua pintu ya. Bukan pintu surga aja. Semua pintu kesusahan, kegalauan, kegundaman. Ya insya Allah dawami selawat. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Itu bulan Sa'ban. Ramadan adalah bulan umatku kata Nabi. Yang dimaksud bulan umatku yaitu kita disuruh untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muslim bin Thahir beliau menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam itu 10 kali hatam di bulan Ramadan. Ini luar biasa karena Al-Quran ini segala-segalanya
ya juga segala-segala mau penyakit, ya lagi galau, lagi gundam, ya makanya para ulama, para habib itu apabila orang meminta air, lihatkan, ini ada panjang-panjang kadang. Ini bacakan Al-Fatihah aja dulu. Al-Fatihah sudah, tiupnya baca selawat sudah. Karena Al-Fatihah itu segala obat bisa. Nah bagus. Misalnya garing, hubungan pianina, santriwati ini, nggak ada payakin berobat rumah sakit. Kadang ada yang libur, minta libur, padahal gak ada garing, alasan garing. Nah, paling garing kerindangan aja. Wan gadis, ya lah. Baca Al-Fatihah, datangi Ustaz Fajri, dulu nih ulun garing, dibacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu daripada Al-Quran. Nah, jadi di bulan Ramadan itu kita disuruh untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan ya, ini sedikit kita membahas manaqib Sayyidatina Khadijatul Kubra. Ini bagus, bubuhan pian mengamalkan. Jadi kita alhamdulillah guru, kita punya guru namanya Kiai Haji Subari. Kiai Haji Subari ini ya, beliau ini susah beri, susah. Jadi Sidin ini murid daripada guru Bakhit juga. Tapi beliau ini lawas di Darussalam. Nah, ke guru Bakhit, kada lawas baru ke Darussalam. Nah, pas kada lawas beliau disuruh mengajar di tempat guru Bakhit. Beliau ini hafiz Quran. Dan ngajar Sidin itu ngajar itu tahu lah pian. Sehari itu guru mengajar itu kalau sekali masuk pelajaran itu 10.000 aja. Karena kita di sana guru-guru itu kada per bulan kada. Karena tergantung paknya. Sehari itu minimal 3 kali pak pelajaran. Sidin ini ngambil pak sehari sekali aja. Otomatis sehari 10.000, sebulan berapa? 10 kali 3 berapa? 300.000 aja. Anak Sidin 2. Bini syuting, lelaki syuting. Bini pulang, Sidin pulang. Itu kalau dihitung-hitung ada masuk di akal. Masuklah di akal. Masuklah 300.000 sebulan, makani anak, makani bini, makani Sidin pribadi. Ada masuk di akal. Jadi beliau ini minta amalan kepada guru Bakhit. Yang mana guru Bakhit ini beliau meminta amalan ini kepada Abah Sidin, yaitu Kiai Haji Ahmad Mukni bin Ismail. Nah, alhamdulillah Sidin ini bersepupuan Ayah Ali Tunggal, Ayah Ali bin Abdul Wahab bin Ismail. Jadi sepupu kontan. Nah, jadi ayah beliau ini Kiai Ahmad Mukni ini bin Ismail ini, beliau belajar ke Mekah, mengambil langsung sanad daripada Sayyid Amin Qutbi. Nah, ini sanad. Jadi kata beliau mengambil sanad membaca Manaqib Khadijatul Kubra. Jadi kata guru Bakhit, wahai Sobari, ikam baca aja ini. Ini amalan bagus dibaca. Lebih bagus dia sini ya. Sehari itu baca minimal sekali jadi ya. Baca biasanya tabarukan sedikit 1 lembar jadi asal ada yang baca. Nah, memang kalau kita lebih anunya haulannya kan, ini haul ini umum. Kalau mau khusus jadi dia baca amalan ini sehari itu sekali jadi ya. Tapi rutin hatam tamat boleh pulang. Jadi insya Allah ikam punya majelis, ikam punya pondok pesantren kena ganal besar. Jadi alhamdulillah beliau baca pribadi beliau sendiri baca sehari sekali. Dan alhamdulillah sebulan sekali beliau membaca di majelis. Beliau niatkan, beliau menyembelih kambing 1 ekor. Niatkan untuk apa? Untuk menyenangkan istri daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada kata beliau tadi, aku cinta kepada Khadijah, kata Rasulullah. Ya tak? Betul? Orang yang mencintai Khadijah, aku akan mencintainya. Ini cinta akan dibalas dengan cinta. Benci akan dibalas dengan benci. Itu pasti sudah.
Jadi kalau kita cinta kepada Khadijah, ya kita menyembelih satu ekor kambing. Dan mudah-mudahan beliau luas rezeki, ada rezekinya sembelih satu ekor kambing. Karena Khadijah ini paling suka, paling senang itu dengan daging kambing. Makanya Rasulullah itu menyembelihkan daging kambing, daging sapi atau daging kambing itu beliau hadiahkan kepada tetangga atau kawan-kawannya Khadijah. Karena apa? Karena berkat kemuliaan Khadijah, dakwahnya Nabi Muhammad SAW berkembang luas. Padahal Nabi itu gak ada perlu bantuan, gak ada perlu. Tapi disitulah ada perjuangan. Makanya Nabi itu kada mau si itu masuk surga sorangan aja. Makanya ada Khadijah, ada Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Itu semua membantu supaya semuanya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Fajri pun bisa sebenarnya, enggak ada palu gitu. Donatur. Beliau angkat tangan, ya Allah, turun dari 1 M timbul. Apanya? Doa walinya Allah. Doanya orang soleh, doa yang untuk ilmu cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa doa Sidin ini lambat dijawab oleh Allah? Karena Allah itu mau melihat mana orang yang betul-betul membantu dakwah daripada dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mana orang yang ikut andil dalam menegakkan agamanya Allah. Itu ada perjuangan. Jadi Ustaz Fajri ini kada mau masuk surga surangan aja. Sidin hendak masuk surga berata. Sama halnya seperti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Ustaz Sobar itu mulai membaca sehari itu sekali. Itu khusus Sidin pribadi. Nah, alhamdulillah Habib itu dapat jazah. Ini karangan daripada Guru Syukur Unus. Nah, beliau juga mengambil sanad juga daripada Syukur Unus di Matapura. Nah, kada jauh daripada Pondok Darussalam itu, rumah beliau besar itu di tepi jalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kena Ustaz Fajri kawa ke sana. Nah, karena Guru Syukur Unus ini beliau mengambil sanad daripada Abu Yasaid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, ini makanya Abu Yasaid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani ini orang yang kaya luar biasa. Apa amalannya? Yaitu beliau membaca manaqib Khadijatul Kubra. Jadi Sidin itu punya santri 1000 orang santri. 1000 orang santri, semua santrinya digratiskan. Nah, ini karena Khadijah ini orang kaya di zaman Nabi. Jadi bagus kalau kita hendak sugih. Sugihnya niatkan untuk di jalan Allah, niatkan untuk membantu dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Santri itu 1000 orang semua diongkosi, digratiskan, bahkan dihajikan, diumrohkan. Ada santri melihat, Sidin melihat Abu Yasin Muhammad tuh lihat santri ini bajunya koyak dulu. Dah kata dia, buang. Kita pergi ke pasar. Wah. Melihat kopiahnya kuning-kuning bertahi-tahi. Bertahi apa namanya itu? Hah? Telanjuran. Kadang kita ini banyak menyalahkan binatang. Banyak menyalahkan binatang nih. Ujung lah. Betahi lambu kapan? Lambu betahi di kopiah kapan? Kadang kita ini banyak menyalahkan binatang. Batu kambingnya dulu padahal batu enggak. Kambingnya disalahkan. Batu kambingnya. Ujung lah. Padahal manusia batu enggak. Kenapa kambing disalahkan dengan pengajar kita nih? Betahi lampu aja. Memang lampu kah betahi? Betahi rupiah sepian. Kada loh kok. Uang manusia nih kadang banyak menyalahkan orang. Ini sifatnya manusia ini memang menyalahkan orang ini. Ya, 1000 kebaikan dengan 1 kesalahan, hilang 1000 kebaikan tadi dengan kesalahan. Itu sifatnya manusia suka menyalahkan orang. Jangankan orang, binatang yang disalahkan. Betahi lampuan dia. Padahal bukan lampu yang ada di sini lampu sini bro. Lampunya betahikan jadi kopiah. Dia sikit lihat kopiah agak hitam-hitam, agak timbul anu kuning-kuning. Dia buang di sini. Kita tukar pulang ke pasar. Wah, lihat ketik lubang sedikit. Bawa pulang. Mari di sini, nih buang nih. Ayo di sini.
buang baju tuh, kita beli yang baru. Wah, Anda baca itu. Habis tepat jadi gitu, mantap. Ya gitu kan, doakan Sidin Sugi. Jangan Sidin aja Pak, Habib juga. Nyaman gitu. Nah, Sidin Sugi Pak, gratis berapa? Gratis nggak? Nah gratis, pondok pesantren. Duit Sidin BMM. Bukan lemari, ting ting ting. M dulu ya Pak. 2M 3M. Beli mobil Pajero, Alphard, Fortuner, Hammer, Kijang, lampu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah itu amalan Sidin apa? Amalan Sidin membaca manaqib Sayyidatul Khadijatul Kubra. Ini ya berkat membaca manaqib. Insyaallah mudah-mudahan kita disuguhkan dunia akhirat. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca sedikit manaqib beliau, ya kita cinta tanda cinta beliau, kita ikuti amalan-amalan beliau. Nah, kita ikuti pengorbanan beliau terhadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berjuang, orang yang berkorban untuk di jalan Nabi, dia akan dimudahkan setiap urusannya, baik dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan ya Allah, pondok pesantren ini diberkahi oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan para santrinya, santriwatinya dijadi anak yang soleh dan solehah, menjadi orang yang alim dan alimah, menjadi orang yang hafiz dan hafizah, dan mudah-mudahan diberkahi, diridhoi oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan ya Allah, kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan ya Allah, kami mati dalam keadaan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad. Kami mati dalam kecintaan kami kepada istri dan keluarga dan keturunan dan zuriat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina syafina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja yang Habib sampaikan. Kurang lebih Habib minta maaf. Sebelum Habib tutup, bolehkah Habib berpantun? Bolehkah Habib berpantun? Bila ada sumur di ladang. Ada nggak sumur di ladang? Ada nggak sumur di ladang? Bolehkah Habib numpang mandi? Boleh Habib numpang mandi? Habib kalau mandi jangan telanjang. Bila ada sumur di ladang, bolehkah Habib numpang mandi? Bila ada umur yang panjang, insya Allah kita jumpa lagi. Pantun lagi ya, boleh ya? Kucing kurus mandi di papan. Papannya dari kayu jati. Badan Habib kurus tak makan karena memikirkan antum-antum lagi. Buah semangka, buah durian, buah rambutan, buah nangka, itulah nama-nama buah-buahan. Ketawa, jujur lagi. Nah, inilah yang baiknya. Jadi ambil, yang gak ada baiknya gak ada diambil. Habib ini niatnya untuk menyenangkan hati umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila ada salah, kekurangan, itu darinya Habib. Ya, apabila yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan Habib, mudah-mudahan Habib disehatkan, diafiatkan, dipanjangkan umur, mudah-mudahan dakwahnya Habib lancar, dan insya Allah Habib tidak lama di sini, paling 2 minggu lagi Habib mau pulang ke Kalimantan, karena kita insya Allah kita sudah memukim di Kalimantan. Dan juga Habib ke sini karena ada urusan juga, karena ada jadwal juga di sini, dan Habib membawa Umi sama Abang Habib, dan kita mau pindah di Kalimantan karena di sini sudah nampaknya ya itulah mungkin setahun sekali kah atau gimana kah itu. Doakan Habib, mudah-mudahan Habib jadikan orang yang betul-betul takwa kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan antum-antum semua dicintai oleh Allah, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya dijadikan orang-orang yang saleh dan salehah.
Insya Allah kita doakan Ustaz Fajri kita, mudahan urusannya baik dunianya maupun akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Habib tutup wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya alim sirri minna la tahtiki situ'anna wa'afina wa'fu'anna wa kullana haythu kunna. Ya alim sirri minna la tahtiki situ'anna wa'afina wa'fu'anna كلنا حيث كنا. يا علم السر منا لا تحقق ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله